Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah lagi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai pengajian kita ini. Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan tausiah pada malam hari ini pahalanya didapat oleh kawan-kawan yang mendukung acara ini dari mulai PPPA Malang dan seluruh panitia yang lain, dan juga buat ibu dan bapak yang hadir pada malam hari ini bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ya amal soleh yang mulai besok akan diamalkan oleh saudara-saudara semua menjadi hadiah ulang tahun saya malam hari ini. Insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah panjangin umur saya dan umur kita semua, tapi dalam kepaatan, ya, kesehatan dan rizki yang halal yang berkah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin bicara tentang memperbesar rizki. Hari ini saya ingin berbicara tentang memperluas rizki, dan salah satu cara yang kemudian gampang untuk kemudian saudara-saudara semua menarik atau memiliki rizki. Dan amal ini insya Allah amal yang saudara-saudara sudah pakai dan lakukan, sudah baca paling tidak di setiap sholat, paling tidak tuh di setiap sholat. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, hari ini kita akan belajar tuh tentang salawat. Ada banyak hal yang bisa memperbesar rizki, satu demi satu insya Allah. Mudah-mudahan di pengajian bulanan yang kalau memang ditakdirkan Allah jadi, insya Allah mudah-mudahan kita akan kupas. Doain aja, karena seiring dengan barusan dikompromikan dengan teman-teman di daerah, pas istri saya alhamdulillah hamil yang kelima. Banyak ya. Lah, ada masalah nih. Ya, apa masalahnya? Istri saya ngajuin syarat, boleh nih hamil lagi, tapi 24 jam harus ada di samping dia. Wah, ini kan nggak bisa ke Malang gitu. Ya, tapi saya nggak kurang akal. Saya bilang, "Boh, iya nggak apa-apa 24 jam situ ikut terus sama saya." Ya, jadi kan sama-sama tuh bareng ya. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, ilmu ini ilmu yang salah satu ilmu yang paling tua yang saya dapetin. Ilmu sedekah ini datangnya belakangan. Ilmu sedekah, ya, memancing rezeki dengan sedekah, narik duit dengan sedekah, capai hajat dengan sedekah, solusi dengan sedekah, ini ilmu baru buat saya. Tapi ilmu yang satu ini, ilmu salawat, ilmu yang paling tua yang saya dapetin sepanjang saya punya umur 34 tahun sekarang ini. Ya, dari dulu nih udah dapat dari mulai kecil. Orang-orang tua saya alhamdulillah semua mencintai salawat. Makanya kalau saudara-saudara yang punya CD-CD saya akan memperhatikan bagaimana kemudian saya memberi tausiah atas izin Allah, membukanya dengan sangat sederhana sekali. Begitu salam langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya begitu kan? Subhanallah. Siapa yang diantara saudara-saudara semua yang sampai hari ini mendawamkan salawat? Ya? 1, 2, 3, 4. Oh, banyak ya. Subhanallah. Sudah tahu cara makainya. Karena seperti golok, punya nggak? Punya. Tapi cara makainya? Wah, ini belum tentu. Punya pisau? Oh, punya. Cara makainya? Belum tentu. Punya kendaraan? Punya. Cara makainya yang safety, ya, yang cepat tapi aman? Belum tentu. Mudah-mudahan lah saya bisa belajar dari ibu dan bapak semua keistiqomahannya. Nah, sementara ada sesuatu yang saya bisa juga dapat, yakni fadilah mengajar pada malam hari ini. Buat yang belum mencintai salawat, mudah-mudahan sejak malam hari ini mencintai salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat yang sudah mencintai salawat, mudah-mudahan akan semakin lagi mencintai salawat insya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan salawat jugalah yang dipakai oleh pesantren Darul Quran, mencontoh mengikut pesantren-pesantren tua yang diyakini secara turun-temurun dari para ulama, dari para habaib, bahwa kalau mau memperbesar pesantren, mau memperluas pesantren dan mendirikan pesantren, pakai ilmu salawat. Mau beli tanah, jangan pakai duit, pakai salawat.
Kalau pakai duit lama. Bahwa nanti kemudian salawat ini akan mengundang duit, bayar. Tapi kebanyakan betul. Tidak sedikit di dunia ini yang kita bisa beli tanpa harus pakai duit. Ada seorang tukang nasi uduk, begitu dia buka, digunakan kekuatan salawat ini. Rupanya di depan dia punya warung, ini ada rumah yang dia senengin betul tuh rumah. Tapi mulutnya tidak kuasa ngomong sama yang punya rumah, karena tidak tahu apa itu dijual atau tidak. Dan kalaupun bicara, dia tidak mengerti apakah nanti duitnya cukup atau tidak, ada atau tidak. Yang dia lakukan kemudian adalah membatin, ngebatin di dalam hati. Tapi yang hebat adalah dia ngebatin sambil membaca salawat. Kira-kira kalau saya terjemahkan bahasa visualnya begini. Begitu dia buka ini nasi uduk, dia lihat rumah yang di depan sana, lalu dia baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu rumah kalau bisa saya milikin enak. Setiap buka ngomong lagi salawat, mendawamkan lagi salawat terus sambil kemudian pikirannya ya ditransfer ke rumah tersebut. Kalau kita belajar energi positif, ya rupanya inilah mungkin yang dimaksud dengan energi positif. Nggak perlu ngomong tapi dilihatin gitu. Hingga kemudian didapatilah rumah itu ada tulisan di depannya, dijual. Masya Allah Pak, makin dikencengin tuh salawatnya. Sementara dia tetap tidak bilang sama yang punya rumah. Sama seperti hari-hari sebelumnya, tapi dia perbesar semangatnya bahwa dia akan bisa memiliki rumah itu dengan izin Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia liatin rumah yang sekarang sudah ada tulisannya, dijual. Hingga kemudian berjalanlah 1 minggu, rumah itu kebeli Pak. Masya Allah, sama orang lain. Waduh, waduh. Oh sebentar, ini kan cerita belum selesai. Betul kan? Sebentar dulu, ini cerita belum selesai. Rumah itu kemudian kebeli sama siapa? Sama orang lain. Putus asa enggak? Enggak. Terus saja dikirimkan salawat, kirimkan salawat, kirimkan salawat. Ada lagi bacaan dijual, lagi-lagi terjual dan terbeli bukan oleh dia. Kila waqala wa hakadha kisah min tabi sabili. Wa hakadha kisah. Pembeli yang keempat kemudian adalah anaknya Pak. Pembeli yang keempat nih subhanallah adalah anak si tukang nasi uduk. Gak pakai duit karena dinikahin sama pembeli yang ketiga. Selesai. Salawat tuh, Masya Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo, siapa di ruangan ini, di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang saya atasi Allah mengajak saudara-saudara semua mencintai Rasulullah. Diawali dengan babus salawat. Siapa di antara saudara-saudara semua yang kemarin naik motor, naik angkot karena tidak punya kendaraan pribadi? Siapa yang nggak punya mobil? Siapa? Oh. Saya kasih tahu tipsnya ya. Saya kasih tahu caranya. Tapi berjanjilah akan pakai cara ini dengan sempurna. Kalau dikasih, pakai cara ini dengan sempurna. Setuju? Benar-benar mau? Sampai yang berdiri di pinggir jalan. Lalu identify mobil yang mana yang saudara suka, mobil yang mana yang saudara akan beli. Begitu tuh mobil melintas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ikutin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikirain bercanda, nggak percaya. Dikirain bercanda tuh. Orang-orang luar yang belajar ilmu bioenergi, energi metafisika, yang belajar transfer energi dan bla bla bla, sampai kemudian seminar-seminar tentang the power of mind, the power of energy, the power of dream. Setuju dengan cara saya, sepakat, insyaallah. Begitu saudara buktiin besok, Allahumma sholli ala sayyidina, lewat insyaallah Pak, hitam panasan. Saya tahu Quran. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya kasih tahu beberapa teman security, teman-teman satpam. Alhamdulillah. Ada satu cerita ya. Wah, berhasil
bekerja. Sedekah bahagiakan semua. Apa kata mereka setelah bersedekah? Alhamdulillah, hutang-hutang saya bisa lunas berkat sedekah. Saya nggak nyangka bisa berada di depan Ka'bah waktu itu. Ternyata ini jawaban Allah atas sedekah yang saya lakukan. Karir dan profesi saya juga naik karena sedekah. Dan bagaimana manfaat dana sedekah? Karena bantuan beasiswa, saya masih dapat bersekolah. Saya sekolah gratis di Darul Quran sejak SMP. Insya Allah, saya akan menyelesaikan pendidikan S1 di sini. Anda ingin seperti mereka? Salurkan sedekah Anda melalui PPPA Darul Quran. Nomor rekening BCA 60303084041. Untuk informasi, hubungi 02173453000 atau klik www.pppa.or.id.